Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We meet again in science class with me, Pak Yoga. Today we will continue our science lesson on page 61. We will learn on part B about how do seeds grow into plants, ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sains kita pada halaman 61 tadi ya. Iya, halaman 61 part B tentang bagaimana suatu biji itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi suatu tanaman. Minggu kemarin kita sudah belajar ya tentang bagian-bagian dari tanaman. Nah, itu part A, maka sekarang hari ini kita akan melanjutkan ke part B atau bagian B tentang bagaimana biji pada suatu tanaman itu bisa tumbuh. Silakan dibuka buku sainsnya halaman 61. Nah, di halaman 61 ini yang terlihat di buku sainsnya itu ada percakapan antara Raj dan Owl. Raj, ini Raj ya, dan Owl atau robot burung hantu. Nah, di part B ini Pak Eka terjemahkan dulu ya. How do seeds grow into plant? Jadi pada part B ini kita akan belajar tentang bagaimana biji ya, tentang Pak Eka terus di sini ya. Bagaimana biji tumbuh menjadi tanaman. Nah, bagaimanakah biji tumbuh menjadi tanaman? Kita akan belajar tentang proses bagaimana suatu biji itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi tanaman. Nah, ya. Yang pertama di sini ada Raj. Raj mengatakan bahwa I planted some seeds in the boots but they are not growing. Kemudian si Owl bertanya, Did you add some water? Nah, Raj mengatakan bahwa aku telah menanam beberapa biji ya di sepatu-sepatu ini, tapi bijinya tidak tumbuh. Nah, kemudian si robot Owl ini menanyakan, apakah kamu sudah memberi tanaman itu dengan air? Nah, kemudian Raj menjawab, Oops, I forgot. Nah, Raj menjawab, oh iya, saya lupa. Nah, kemudian setelah beberapa hari, si Raj menyiram biji tadi dengan air. Dan kemudian bisa kita lihat di sini. Look, the seed have grown in the seedlings. Nah, lihatlah ya, bijinya sudah tumbuh menjadi bibit. Nah, jadi ada dua istilah nih yang berbeda antara seeds and seedlings. Kalau seeds itu adalah kemarin sudah ya, seeds itu adalah biji ya. Biji, jadi beda antara biji ya, seeds dengan bibit atau seedlings. Nah, kalau seedlings ini adalah bibit. Nah, kalau seeds biji itu bentuknya masih ada yang bulat, ada yang lonjong gitu ya, belum kelihatan daunnya lah. Bagian-bagian tanamannya belum tampak. Itu kalau seeds, tapi kalau seedling sudah tampak mana daunnya, mana batangnya, mana akarnya. Nah, perbedaan antara biji dan bibit. Oke. Adik-adik bisa langsung menuliskan arti istilah-istilah yang ada di buku sains ya, dengan cara videonya Pak Yoga ini di-pause dulu, nanti bisa minta bantuan sama ayah ibu di rumah ya. Kemudian Pak Yoga lanjutkan ke halaman 62. Nah, how do seeds grow? Bagaimana biji itu tumbuh? Biji itu istilahnya bisa kita samakan dengan manusia ya. Kalau manusia itu kan mereka tumbuh awalnya kan tidak langsung besar, tidak langsung menjadi dewasa. Pasti dimulai dari bayi dulu, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dan menjadi dewasa.
Begitu juga dengan tanaman. Seeds grow into young plants or seedlings. The seedlings then grow into adult plant. Nah, jadi biji itu grow atau tumbuh into young plants or seedlings. Nah, jadi biji itu tumbuh menjadi young plants, ya, tanaman muda atau seedlings. Jadi nama lainnya seedlings itu selain bibit itu adalah tanaman yang masih muda atau tanaman muda, ya, seedlings. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian, ya, tanaman muda itu pasti akan tumbuh dan berkembang menjadi adult plants atau tanaman dewasa. Nah, adult plants atau tanaman dewasa. Nah, kita tahu bagaimana tanaman itu dewasa atau belum. Nah, kita bisa melihatnya kalau tanaman itu sudah punya bunga, berarti tanamannya sudah dewasa. Tapi kalau belum, nah itu berarti masih young plants atau tanaman muda. Kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh biji, ya, bentuknya seperti ini. Adik-adik pasti tahu di rumah biji itu bentuknya kayak apa. Kemudian biji tumbuh dan berkembang menjadi seedlings atau bibit. Nah, kita lihat apakah bibit ini sudah punya bunga? Belum, ya, karena belum punya bunga berarti dia masih muda, masih young plants, belum adult, belum dewasa. Kemudian kita lihat yang bawah. Nah, ini adalah biji bunga matahari, ya. Biji bunga matahari ini kalau kita lihat di sini, nah, awalnya seperti ini. Bunga mereka belum tumbuh. Akan tetapi setelah beberapa waktu kemudian, bunga mereka sudah tumbuh seperti yang bisa kita lihat di sini. Kalau sudah tumbuh seperti ini artinya tanaman bunga mataharinya sudah dewasa. Baik, kita ulangi lagi. Kita bisa tahu tanaman itu sudah dewasa atau belum kalau sudah terlihat bunganya. Kalau sudah tumbuh bunga berarti dia sudah dewasa. Nah, urutan pertumbuhan tanaman dimulai dari seeds, ya, kemudian bentar, ya. Nah, kemudian menjadi seedlings. Setelah seedlings menjadi adult plants atau tanaman dewasa. Urutannya seperti itu. Oke, halaman 63. Nah, ini kalau kita lihat dari bawah tanah, ya, penampakan dari bawah tanah. The picture shows how a sunflower seed grows into a seedlings. Ya, gambar ini menunjukkan bagaimana biji bunga matahari tumbuh menjadi bibit, ya. Which part grown first? The root, the stem, or leaves? Nah, bagian mana pada tanaman ini yang tumbuh duluan? Apakah akarnya atau root? Apakah batangnya atau stem? Atau daunnya, leaves? Nah, kita lihat di sini, yang tumbuh pertama kali apa? Nah, jawabannya adalah the root grow first, then stem and leaves. Nah, jadi catatannya ada di sini, ya. Biji tumbuh menjadi bibit. Yang pertama kali tumbuh itu adalah root. Pak Yoga highlight, ya. The root grow first. Nah, root atau akarnya akan tumbuh dulu. Setelah itu baru diikuti stem, ya. Pak Yoga salah ucap, ya, ini bukan stem tapi stem and leaves. Nah, stem atau batang dan leaves atau daun. Nah, Pak Yoga ulangi lagi, tadi Pak Yoga salah mengucapkan, ya. Yang ini bukan stem cara bacanya tapi stem. Nah, oke. Nah, bentuk-bentuk biji pada suatu tanaman itu berbeda-beda, ya, tidak sama. Kita bisa melihat contohnya di sini. Ini ada pumpkin seeds. Nah, ini ada biji yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Macam-macam bentuknya, macam-macam, tidak sama. Luar biasa, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 64.
Nah, di halaman 64 ini, do seeds need water to grow? Nah, apakah biji itu membutuhkan air untuk tumbuh? Nah, water. Sudah tahu pasti ya, water itu adalah air. Water atau air. Nah, do seeds need water to grow? Apakah biji itu butuh air untuk tumbuh? Nah, tentu saja seeds need water to grow into seedlings. Tentu saja kalau biji ya itu butuh air untuk tumbuh, ya, butuh air untuk tumbuh. Karena apa? Air ini adalah, kalau pada manusia istilahnya ya, manusia pasti butuh makan dan minum juga untuk tumbuh kan. Begitu juga dengan tanaman, dia juga butuh air juga untuk tumbuh. Makan pun juga, tapi akan dibahas nanti, bukan sekarang. Tumbuhan itu juga butuh makan. Nah, bedanya kalau tumbuhan dan manusia adalah cara mendapatkan makanannya berbeda. Ini akan dipelajari nanti ketika adik-adik sudah naik kelas. Ya, untuk sekarang kita pahami dulu bahwa air dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh. Nah, okay, what can Tom and Lily do to find out for sure? Apa yang dapat dilakukan oleh Tom dan Lily untuk memastikan bahwa tanaman itu benar-benar butuh air supaya bisa tumbuh? Nah, mereka melakukan percobaan. Yang satu, ya, Tom, I will not add any water to my beans. Nah, Tom tidak akan menambahkan apapun, tidak akan menambahkan air pada biji-bijinya. Biji yang ada di wadah ini ya, Tom tidak akan menambahkannya. Kemudian Lily, I will add water to my beans. Nah, Lily ingin menyiram air pada bijinya. Nah, kita lihat apa yang terjadi setelah beberapa hari. Whose bean will grow into seedlings? Why did Tom and Lily use the same kinds and number of seeds, cotton pads, and balls? Find out in the activity book. Nah, sekarang kita langsung menuju ke activity book ya. Sebelumnya Pak Yuga jelaskan dulu. Nah, ada pertanyaan ini. Whose bean will grow into seedlings? Jadi, biji mana yang nanti akan tumbuh menjadi bibit? Apakah bijinya Tom atau bijinya Lily? Nah, kemudian pertanyaan kedua, mengapa Tom dan Lily ini menggunakan mangkok yang sama ukurannya, kemudian jumlah bijinya juga sama, ya? Kenapa mereka menggunakan cotton pad? Cotton pad itu untuk meletakkan biji. Jadi bijinya itu tidak diletakkan langsung ke dalam mangkok, akan tetapi dikasih alas berupa cotton pad atau kapas ya. Nah, jadi perhatikan, mangkoknya sama, jumlah bijinya sama, jenis bijinya sama, dan kapasnya juga sama. Kenapa mereka menggunakan sama semua? Nah, jawabannya kita lihat di activity book. Activity booknya mana ya? Activity book. Loh, kok tidak ada? Sebentar ya, Pak Yuga. Oke, kalau tidak ada, Pak Yuga jelaskan saja secara langsung ya. Nah, mungkin Pak Yuga ini belum menemukan ini activity booknya. Nah, jadi gini, untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan Tom dan Lily itu seimbang atau setara, maka kita membedakan perlakuannya hanya pada air. Kalau misalnya Tom memakai biji kedelai, kemudian Lily menggunakan biji mangga, itu kan tidak adil, tidak imbang. Jadi kalau kita ingin membandingkan, itu harus imbang. Harus imbang dan sama, ya. Bijinya sama, jumlah bijinya juga sama, mangkoknya pun juga sama, dan kapasnya pun juga harus sama. Karena kita ingin membandingkan hal yang sama. Nah, cuma bedanya kita cuma ingin tahu nih,
Kalau kita kasih air, kira-kira pengaruhnya apa ya? Nah, bedanya cuma di air saja. Nah, kalau kita ingin mengetahui pengaruh air, ya, pengaruh airnya ini terhadap pertumbuhan tanaman ya, maka airnya saja yang perlakuan airnya saja yang beda. Kalau lainnya harus sama. Maksudnya, kenapa perlakuan airnya berbeda? Itu maksudnya adalah mangkok yang satu diberi air, ya, diberi air, mangkok yang satunya lagi tidak perlu diberi air. Nah, kita hanya ingin membandingkan air ini berpengaruh nggak sih terhadap pertumbuhan biji? Nah, jadi seperti itu. Jawabannya adalah, adik pasti sudah tahu, ya. Nanti akan ada di, nah, pertanyaan kedua, exercise nomor 2. Nanti ada kaitannya dengan exercise nomor 2. Oke, sekarang kita bahas dulu exercise nomor 1. Nah, exercise nomor 1, how does a pumpkin seed grow into seedlings? Now, write 1, 2, 3, and 4 to put the pictures in order. Jadi kita diminta untuk mengurutkan, ya. Kita diminta untuk mengurutkan. In order nih ya, kita diminta untuk mengurutkan proses pertumbuhan bijinya itu dari awal sampai akhir. Oke, sekarang yang mana dulu ini? Yang pertama kali, yang nomor 1. Nah, itu adalah yang B. Yang B ini pasti nomor 1 dulu. Setelah B nanti akan tumbuh menjadi, ya, yang C. Ya, jadi nomor 2 ya. Jadi dari B kemudian ke C. Kemudian setelah ke C nanti akan tumbuh menjadi apa? Apakah langsung ke D, langsung besar gini? Enggak ya. Nah, dari C nanti ke A dulu. Nah, nanti pertumbuhannya akan ke A dulu. Nah, sedangkan yang terakhir nanti biji ini akan tumbuh menjadi seedlings atau bibit, yaitu nomor 4. Jadi urutannya seperti itu. Pertama, yang ini dulu, biji, kemudian mulai tumbuh akar, kemudian akarnya mulai memanjang. Nah, yang terakhir sudah mulai tumbuh akar, batang, dan daun. Ya, ini akar, ini batang, dan ini daunnya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang nomor 2. Exercise nomor 2. Nah, Rina plant some seed in 4 similar pots. Nah, which 2 pot of seeds will grow into seedlings? Nah, Rina itu menanam beberapa biji pada 4 pot yang sama persis, ya, yang mirip atau sama persis lah. Seperti yang Pak Eko sebutkan sebelumnya, kalau kita ingin membandingkan, kita harus adil, kita harus seimbang, harus sama. Potnya pun harus sama, pot 1, pot A, pot B, kemudian pot C dan pot D, potnya harus sama. Kemudian jumlah tanahnya pun juga harus sama. Nah, tanahnya ini segini di pot A, pot B juga sama segini. Nah, begitu juga pot C dan pot D, sama semua. Jumlah bijinya gimana? Pot A 1, 2, 3, 4, 5. Pot B 1, 2, 3, 4, 5, sama semua bijinya, jumlahnya harus 5. Bedanya apa? Kita lihat di sini. Kita mau membedakan yang pertama, pot A dan pot B sama-sama ditaruh di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Dan yang satunya diberi air. Yang pot B diberi air. Kemudian pot C dan pot D ditaruh di tempat yang tidak terkena cahaya matahari atau tempat yang gelap. Nah, pot C tidak diberi air, kemudian pot D diberi air. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Nah, which 2 pot of seeds will grow into seedlings? Jadi pot manakah yang bijinya nanti akan tumbuh menjadi bibit? Pot A, pot B, pot C, atau pot D? Yang mana ya? Nah, sekarang kita bahas sama-sama. Nah, seperti yang sudah Pak Eko sebelumnya, bahwa tadi tanaman itu membutuhkan air untuk tumbuh. Jadi, pasti tanaman yang bijinya nanti akan tumbuh menjadi bibit itu adalah pot B, ya, dan pot D. 2 tanaman ini yang nanti akan tumbuh menjadi seedlings.
Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, itulah tadi penjelasan eh, part B ya tentang bagaimana suatu tanaman itu bisa tumbuh. Untuk sains hari ini kelas 1B dan 1A tidak ada tugas ya karena exercise-nya sudah kita kerjakan sama-sama. Nah, Pak Yoga akhiri untuk pembelajaran sains hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Goodbye.